السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas atau ringkasan sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sifat dari fisiknya. Qala Ibnu Hisham, wa kanat sifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima dzakara Umar maula Ghufrah an Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib. Bahwasanya sifat-sifat beliau alaihi salatu wassalam sesuai yang diberitakan oleh Umar maula Ghufrah dari Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala kana Ali ibn Abi Thalib alaihi salam idza na'ata Rasulullah. Bahwasanya Ali ibn Abi Thalib ketika mensifati bentuk fisik Rasulullah SAW, beliau berkata, lam yakun duttawilil mumaghab. Beliau tidak tinggi yang mumaghab. Mumaghab adalah mumtad, tidak tinggi menjulur. Walal qasir mutaraddad, tidak pula pendek yang sangat. Wa kana rib'atan minal qaum, dan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam adalah rib'atan bainal qaum. Makna rib'ah alladhi laysa bil-tawil wala bil-qasir, yang tidak tinggi terlalu tinggi, tidak pendek yang terlalu pendek. Walam yakun bil-ja'dil qatab, tidak keriting yang kecil-kecil. Wala sabat, tidak pula lurus. Kana ja'dan rajla, beliau rambutnya keriting yang berombak. Walam yakun bil muttaham, disebutkan muttaham maknanya azimal jism, badannya tidak besar, tidak gemuk. Walal mukalsam, tidak pula mukalsam. Mukalsam adalah wajah yang bulat, disebutkan maknanya di footnote-nya al-mustadirul wajah, wajah yang bulat. Rasulullah SAW wajahnya tidak bulat. Qala wa kana abyada mushraba, beliau adalah orang yang berkulit putih terang. Ad'ajal ainaini,
Ad'aj maknanya aswadul ainain. Putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam. Ahdabal asfar. Ahdabal asfar disebutkan maknanya adalah tawil a'dabuha, panjang bulu matanya. Jalilul masyash wal katid, disebutkan al-musyash di sini adalah idham ru'usil mifsal, besar sendi-sendinya. Disebutkan al-katid juga adalah ma bainal katifaini, apa yang ada di antara dua pundaknya besar. yakni beliau bentuknya ke atas membesar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Daqiqul musrabah. Al-musrabah adalah sya'r al-mumtad min as-sadr ila as-surrah. Daqiq maknanya lembut. Lembut bulu-bulunya yang ada di dada sampai ke pusatnya. Lembut. Qala syatan al-kaffaini wal qadamaini. Asyatin al-ghalidh. Besar dan putih. Telapak tangannya tidak berbulu. Demikian pula kedua kakinya. Besar, putih dan tidak berbulu. Disebutkan dengan kalimat syutanil kaffaini wal qadamaini. Idza masya taqalla'a. Kalau beliau berjalan dalam keadaan taqalla'a. Makna taqalla'a adalah lam yathbut qadamaihi. Kakinya tidak tetap di tempat dengan lengkap. Jadi menginjak dengan seluruhnya. Artinya beliau baru menginjak langsung dia angkat lagi. Seperti orang yang turun dari gunung. Disebutkan ka'annama yamshi fi sababin. Seakan-akan beliau berjalan di jalan yang menurun. Wa idza iltafata ma'an. Kalau beliau menengok seluruhnya. Ini tidak hanya kepalanya saja, tapi beliau menengok seluruhnya. Qala baina katifaihi, di antara dua pundaknya, berarti di punggung bagian atas ada tanda dari khatimun nubuwah, dari tanda-tanda kenabian. Semirip atau sebesar telur burung. Wa huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khatamun nabiyyin, dan beliau alaihi salatu wasallam adalah penutup para nabi, yang maknanya la nabiyya ba'dah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini tafsir yang sangat penting yang langsung disebut oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di. Kata Nabi, aku adalah khatamun nabiyyin, tidak ada nabi setelahku. Ditafsirkan oleh beliau sendiri, dan itu ahsanut tafsir. Tafsir yang paling bagus dari ayat-ayat Al-Quran adalah tafsir yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat khatamun nabiyyin saja. Sedangkan khatim bisa bermakna cincin. Khatim bisa bermakna stempel. Tapi khatim bisa bermakna lak. Mudah-mudahan dipaham kalimat lak. Kalau botol telah ditutup, kemudian ditutup dengan segel, itu disebut khatim juga. Dan makna yang terakhir inilah yang dimaksud. Bahwa setelah beliau ditutup. Sudah tidak bisa lagi ada nabi setelahnya. Nabi menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Sehingga tafsir Ahmadiyah adalah tafsir batil, tafsir bodoh. Ketika mereka berkata bahwa makna khatim adalah cincin. Kalau beliau khatamun nabiyyin adalah cincin kenabian. Dari rangkaian nabi-nabi yang panjang, di tengahnya ada cincin yang melingkar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti berakhir. Itu hanya melingkar seperti cincin, dan setelah itu rangkaian para anbiya berlanjut kembali. Di antaranya Mirza Ghulam Ahmad, kata mereka. Ada tafsir yang jelas-jelas menentang tafsir Rasulullah SAW, yang menyatakan ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di, akulah khatamun nabiyyin, dan tidak ada nabi setelahku. Kemudian berkata Ali bin Abi Thalib, ajwadun nasi kaffan, yang paling bagus tangannya, wa ajra'an nasi sadran, yang paling bagus dadanya,
Wa asdaqun nasi lahjatan. Yang paling bagus bahasanya. Disebutkan kalimat lahjah yang bermakna bahasa, tetapi yang dimaksud adalah jujur ucapannya. Yang paling jujur ucapannya. Wa awfan nasi dhimmatan. Dan orang yang paling menunaikan amanah. Orang yang paling menjaga amanah. Wa aliyanuhum arikah. Dan yang paling lembut dalam bergaul. Qala wa akramahum ishrah. Yang paling mulia dalam ishrah. Dalam bergaul dengan manusia. Man ra'ahu badihatan habahu. Siapa yang melihat pertama kali akan takut. Karena beliau sangat berwibawa. Wa man khalatahu ahabbahu. Tetapi siapa yang bergaul dengannya akan cinta kepadanya. Jadi pertama melihat takut. Karena beliau sangat berwibawa. Tetapi ketika bergaul ahabbahu. Mesti akan mencintainya. Yaqulu na'ituhu. Berkata na'ituhu yang menggambarkan tentang bentuk Rasulullah SAW atau fisik Rasulullah SAW. Beliau berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Aku enggak pernah melihat yang seperti dia sebelumnya dan enggak pernah melihat setelahnya. Enggak pernah melihat orang yang sosoknya seperti beliau sangat sempurna dan sangat seimbang, lengkap, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Dalam keadaan putih bersih, matanya juga sangat hitam dan sangat putih, artinya yang putihnya sangat putih, bola matanya sangat hitam. Kemudian digambarkan jari atau telapak tangannya, telapak kakinya tidak memiliki bulu. Sedangkan bulu yang ada di dadanya sangat lembut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Kata yang menggambarkan, aku enggak pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya yang seperti beliau. Sifat Rasulullah SAW di dalam Injil. Qala Ibnu Ishaq, ini Ibnu Hisham menukil dari Ibnu Ishaq rahimahullah, wa qad kana fi ma balagani amma kana wada'a Isa ibn Maryam fi ma ja'ahu min Allah fil Injil li ahli al-Injil min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimma athbata Yuhannas al-Hawari. Kata Ibnu Ishaq, dan bahwasanya sampai kepadaku berita apa yang terjadi pada Isa bin Maryam alaihi salam. Pada apa-apa yang datang padanya dari berita-berita dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Injil. Untuk orang-orang yang diturunkan pada mereka Injil. Ini kaum Nasrani. Di antara sifat Rasulullah SAW yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa dalam Injil, sebagaimana yang ditetapkan oleh Yohanna, mereka menyebutnya Yohanna, sedangkan di sini Nasrani menyatakannya Yohanes. Al-Hawari, salah satu dari Hawari. Hina nasakha lahumul Injil, ketika mereka menyalin ulang Injil mereka. Di masa Isa ibni Maryam alaihi salam tentang Rasulullah SAW. Annahu qal, bahwa Yohanes bilang, man abghadani faqad abghadar Rabb, bahwa Isa pernah berkata, siapa yang membenci aku berarti membenci Allah Rabbul Alamin. Walaula anni sana'tu bihadratihim sana'i', kalau aku melakukan perkara-perkara di hadapan mereka, lam yasna'ha ahadun qabli, yang tidak pernah dilakukan sebelumku, maka natlahum khati'ah, niscaya tidak akan ada pada mereka kesalahan-kesalahan. Walakin minal ayati batiru wa dhannu annahum ya'izzunani, tetapi mereka terhadap ayat memotong-motong, menggunting-gunting. Wa dhannu annahum ya'izzunani, dan mereka mengira dengan itu mereka memuliakan aku, kata Isa. Mereka memotong dan menggunting untuk menambahinya dengan sesuatu yang menurut mereka memuliakan Isa. Wa aidan, demikian pula apa yang mereka lakukan katanya ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la budda min an tatimmal kalimah, tetapi tidak akan bisa. Karena Allah
pasti akan menyempurnakan kalimatnya yang ada pada namus. Namus yakni dari Jibril alaihi salam. Innahum abghaduni majjanan. Mereka memusuhi aku dalam keadaan majjanan, tidak ada alasan apapun. Makna majjanan adalah tidak ada alasan apapun. Ai batilan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang memusuhi Nabi Isa alaihissalam adalah kaum Yahudi. Mereka bahkan berupaya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Falau qad ja'al munhamanna hadha alladhi yursilullah ilaikum min 'indil 'arab ruhul qudus hadha alladhi min 'indi rabbil alamin kharaja fahuwa syahidun alayya wa antum aidha. Kata Nabi Isa alaihissalam, nanti kalau datang seorang munhamanna, kalimat munhamanna maknanya orang yang terpuji. Kalau dalam bahasa Arab, Muhammad. Kalau telah datang Muhammad yang yursiluhullahu, yang telah diutus atau yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dari Allah Rabbul Alamin, Ruhul Qudus alladzi min 'indi Rabb, yang Ruhul Qudus menyampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi saksi atasku dan atas kalian. Kalimat ini barakallahu fikum ada di kitab Injil. Ada di kitab mereka dari Yohanes. Menurut mereka dan tercatat. Hanya saja barakallahu fikum diterjemahkan dengan bahasa Syrianiyah. Yaitu munhamanna. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain. Tapi tidak dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab akan muncul kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang nanti al-munhamanna ay Muhammad datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia jadi saksi atasku dan atas kalian. Li'annakum qadiman kuntum ma'i, karena kalian semua dulunya bersamaku. Fi hadza qultu lakum, oleh karena itu aku katakan pada kalian, likai ma la tashakku, agar kalian jangan mengeluh. Akan datang nanti nabi setelahku yang membenarkan aku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berkata beliau Ibnu Ishaq, al-munhamanna bis-Siryaniyah, dengan bahasa Syrianiyah. Dalam bahasa Arab adalah Muhammad. Wa huwa bir-Rumiyah, dengan bahasa Romawi disebut dengan Baraklitus. Baraklitus ini bahasa Rumawiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka ini sungguh sangat jelas di dalam kitab Injil dan dalam kitab Taurat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dibahas pula kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab-kitab yang lain, yaitu kitab Taurat. Safiyah binti Huyai ibn al-Akhtab radhiyallahu ta'ala anha menceritakan masa lalunya ketika dia masih bersama bapaknya Huyai ibn al-Akhtab, seorang tokoh Yahudi. Kata dia, ini dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Kata Safiyah radhiyallahu ta'ala anha, dulu aku adalah yang paling dicintai oleh bapakku Huyai dan pamanku Abu Yasir. Kemudian ketika diutusnya atau ketika datangnya Rasulullah SAW ke Madinah, mereka semua berduyun-duyun mendatanginya, mencari-cari berita. Sampai sore harinya datanglah ayahku dan pamanku. Ayahku ditanya oleh pamanku, huwa? Apakah dia itu dia yang ada dalam Taurat? Dijawab, na'am. Ditanya lagi oleh pamannya Safiyah, berarti saudaranya Huyai bin Akhtab. A'asbattahu, apakah engkau menetapkannya? A'akartahu, apakah engkau mengikrarkannya? Na'am, aku mengikrarkannya, aku menetapkannya bahwa dialah yang digambarkan. Wa madza tara fi nafsik, kalau begitu apa pendapatmu yang ada dalam hatimu? Ara adawatuhu ma baqitu, aku melihat aku akan memusuhinya selama aku hidup.
A'udzubillah. A'udzubillah minal kufur wal ainad. Itu namanya inad, penentangan dengan sadar kalau yang ditentangnya benar-benar Rasul. Tapi dia berkata, aku akan memusuhinya selama aku hidup. Ikhwan ibn a'azakumullah, tercatat di dalam Taurat. Dan dikisahkan kisah-kisah lain yang sangat banyak. Diriwayatkan riwayat-riwayat bahwa sekian banyak orang-orang Yahudi datang ke Madinah untuk menunggu kedatangan Nabi. Dia beritakan, aku datang ke sini adalah untuk menunggu seorang Nabi yang diutus, yang cirinya begini. Sebelum Rasulullah SAW diutus, dia wafat. Orang ini meninggal. Pendengar-pendengarnya itu ingat ucapan orang ini. Ketika Rasulullah SAW diutus, maka mereka berkata, ingatkah ucapan si fulan yang datang dari Syam sampai ke Madinah untuk menunggu? Kalian ingat sifat-sifatnya? Kami ingat. Bukankah ini orangnya? Persis. Mari kita ikuti. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ternyata hanya 1-2 orang yang mengikutinya. Yang lainnya menyatakan tidak. Apa nanti kata fulan, apa nanti kata alan, apa nanti kata orang dan seterusnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, kembali kepada kitab kita. Yang berikutnya adalah pembahasan al-ba'tsu, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah, falamma balagha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 40 sanah ba'athahu Allah rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sudah berumur 40 tahun, maka Allah utus beliau sebagai rasul, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa kafatan linnas, kafah untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira. Dan kalimat basyiran wa nadhira disebutkan dalam kitab Taurat, disebutkan dalam kitab Injil, bahwa nanti akan datang seorang nabi basyiran wa nadhira. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan dengan kalimat kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Dan itulah keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keistimewaan beliau, penutup para nabi, adalah diutus untuk seluruh manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah lemparkan pada mereka sejarak perjalanan 1 bulan. Yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi bagiku tahur, suci dan bersih. Boleh dipakai salat, boleh dipakai tayammum. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. U'titu syafa'ah. Aku diberi syafaat. Wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku pampasan perang. Walam tahillu li ahadin qabli, enggak pernah dihalalkan untuk nabi-nabi sebelumku. Dan yang terakhir, inna bu'itsan nabiyyu ila qaumihi khassah wa bu'ittu ila an-nasi kaffah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun nabi-nabi diutus untuk kaumnya masing-masing. Sedangkan aku, kata beliau, diutus untuk seluruh manusia. Ini khairullahazakumullah, sehingga tidak bisa seorang di zaman ini berkata bahwa aku mengikuti Nabi Isa, atau menyatakan aku mengikuti Nabi Musa. Khairullahazakumullah, dan tidak boleh pula seseorang membaca kitab Taurat dan Injil kalaupun masih terjaga, kemudian memakai hukum-hukumnya. Tidak boleh. Amutahawwiquna ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau sembarangan mengambil wahai Ibn al-Khattab? Sungguh law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau Nabi Musa masih hidup, enggak ada pilihan lain bagi dia kecuali mengikuti aku. Artinya sudah mansuh. Hukum-hukumnya yang ada dalam Taurat dan Injil sudah mansuh. Itu pun kalau terjaga.
Apalagi tidak terjaga dalam artian sudah dirubah oleh kaumnya sendiri. Sudah dirubah oleh mereka ditambah dan dikurangi. Lebih-lebih lagi. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita katakan dengan kalimat yang jelas bahwa Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia. Kalaupun manusia masih hidup, kalaupun Musa masih hidup, alaihi salam, nggak ada pilihan lain kecuali harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka siapa-siapa yang membaca dalam Quran tentang keutamaan misalnya beberapa keutamaan pengikut Nabi Musa atau pengikut Nabi Isa, itu dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Itu dulu sebelum datangnya al-Islam. Setelah datangnya Islam, tidak diterima agama apapun kecuali Islam. Inna dina indallah al-Islam. Maka tidak ada yang menyatakan, tidak ada yang pantas menyatakan bahwa Isa, bahwa Yahudi dan Nasrani mereka juga bisa masuk surga kalau mereka konsekuen dengan agamanya. Dulu, di masa sebelum datangnya Islam, na'am. Tetapi setelah datangnya Islam, tidak mengikuti Islam, kafir. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah itu tiga atau satu yang tiga. Apalagi Yahudi, Allah murkai mereka. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Allah murka pada mereka. Allah melaknat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah melaknat melalui lisan Daud wa Sulaiman. Ikhwan bin a'azakumullah, kembali kepada ucapan musannif rahimahullahu taala. Wa kana Allah tabaraka wa taala qad akhadha al-mitsaq ala kulli nabiyyin ba'athahu qablahu bil iman bihi wat tasdiq lahu wan nasr lahu ala man khalafah. Dan bahwasanya Allah tabaraka wa taala sudah mengambil perjanjian atas nabi-nabi yang telah lalu untuk beriman kepada nabi terakhir ini. Kalau kalian menemui nabi yang akan aku utus di akhir zaman, maka kalian harus beriman dengannya. Kalian harus membenarkannya. Kalian harus menolongnya. Ini bahkan dijadikan oleh Allah sebagai mitsaq, sebagai perjanjian di atas sumpah. Dan itu Allah kabarkan di dalam ayatnya dalam Al-Quran. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian pada nabi-nabi terdahulu. Kata Allah, ketika aku telah berikan pada kalian kitab dan hikmah, maka kemudian kalau datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, hendaklah kalian beriman dengannya, hendaklah kalian membenarkannya, hendaklah kalian menolongnya. Qala a'aqrartum, apakah kalian mengikrarkan perjanjian ini? Qalu aqrarna, mereka para anbiya berkata, kami berjanji, kami mengikrarkan. Wa akhadtum ala dzalikum usri, apakah kalian akan memikul dariku beban yang berat ini? Disebutkan usri. Disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham yang bukan ringkasan. Makna usri adalah saql, sesuatu yang berat. Ma hamaltukum min ahdi, apa yang aku janjikan atas kalian ini berat. Apakah kalian siap memikulnya? Qalu aqrarna, mereka menjawab, kami siap, kami berjanji. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, kalau gitu bersaksilah, aku bersama kalian menjadi saksi. Maka semua nabi-nabi menghabarkan akan datang seorang nabi, ikutilah dia. Akan datang seorang nabi, ikutilah dia. Nabi Isa, Nabi Musa menghabarkan pada pengikutnya akan datang seorang nabi, ikutilah dia, tolonglah dia, berimanlah dengannya. Fa'adaw min dzalika makana alaihim, maka mereka pun menunaikannya dengan menyampaikannya akan datang seorang nabi, ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Walhamdulillah, tidak ada alasan mereka
untuk menentang dan menolak Nabi Muhammad SAW. Nggak ada alasan apapun. Ciri-cirinya sudah jelas, beritanya sudah jelas, bahkan perjanjian para nabi ada di kitab-kitab mereka. Ana Aisyah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anhu wa arda, radhiyallahu taala anha wa ardaha, qala inna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an-nubuwah hina arada Allah karamatahu wa rahmatal ibad bihi ar-ru'ya as-sadiqah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, awal pertama dimulainya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari kenabian ketika Allah ingin memuliakannya dan ingin merahmati umatnya dengannya, maka Allah turunkan padanya ru'yatus sadiqah. Sebelum wahyu, dalam bentuk Quran, Allah sudah turunkan yang pertama adalah ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Setiap beliau mimpi, pagi harinya beliau melihat dengan jelas seperti yang dimimpikan. La yara Rasulullah SAW ru'ya fi naumihi illa ja'at kafalakis subh. Setiap beliau melihat dalam mimpinya sesuatu, beliau melihat dalam kenyataan seperti cahaya subuh. Jadi jelas sekali. Wa habbaballahu ta'ala ilaihil khalwah. Dan saat itu Allah jadikan beliau suka untuk berkhalwat, bersendirian. Falam yakun syai'un ahabbu ilaihi. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih dia sukai melainkan khalwat bersendirian. An yakhluwa wahdahu. Dan beliau biasa berkhalwat di gua Hira. Wa an Abdul Malik ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina aradahu Allah bikaramatihi wabtada'u bin nubuwah, bahwasanya Rasulullah SAW ketika Allah menghendaki untuk memuliakannya dengan kenabian, maka dimulailah pertama kenabian. Kana idza kharaja li hajatihi ab'ad hatta tahassara anhu al-buyut wa yafdha ila syi'ab. Beliau kalau keluar untuk hajat, untuk keperluan-keperluan pribadinya, beliau berjalan dengan jauh sampai tidak melihat lagi rumah-rumah. Wa yafdha ila syi'ab, kemudian sembunyi di antara bukit dan bukit. Syi'ab adalah satu celah di antara bukit dengan bukit. Wa butuni audiyah, atau menuruni lembah-lembah. Fala yamur Rasulullah SAW bihajarin wala syajarin. Beliau tidak melewati pepohonan ataupun bebatuan kecuali semua itu memberi salam dengan kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga keselamatan atasmu ya Rasulullah. Fayaltafit Rasulullah, maka beliau menengok. Dari mana suara itu? Wa an yaminihi wa an shimalihi. Ke kirinya, ke kanannya, beliau cari suara tadi. Fala yara, beliau tidak melihat illa syajar wal hajar. Tidak melihat kecuali pepohonan dan bebatuan. Famakatha Rasulullah SAW kadzalika yara wa yasma'. Demikian pula Rasulullah SAW berdiam di sana beberapa saat juga mendengar suara-suara tadi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah an yamkuth. Beliau berdiam di sana sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'ahu Jibril. Sampai datanglah Jibril alaihissalam. Bima ja'ahu min karamatillahi wa huwa bihira. Sampai datanglah Jibril kepadanya menyampaikan apa yang disampaikannya ketika beliau di Gua Hira. Berarti Rasulullah SAW tidak hanya di Gua Hira. Kadang di antara celah-celah bukit, kadang-kadang di lembah. Yang jelas beliau senang bersendiri, bertafakkur. Tiba-tiba ketika beliau di Gua Hira, datanglah Jibril di bulan Ramadan. Itu satu riwayat. Riwayat berikutnya dari Ubaid ibn Umair radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
yaj'aru fi Hira min kulli sanatin syahran. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawir fi Hira, berdiam di Hira setiap tahunnya syahran, 1 bulan. Wa kana dzalika mimma tahannatsa bihi Quraisy fil jahiliyah. Dan itu adalah tahannus, ibadah yang biasa dikerjakan oleh Quraisy ketika itu di zaman jahiliyah. Fa kana yujawiru dzalika asy-syahr min kulli sanah. Maka setiap tahun Rasulullah SAW berdiam di Hira atau di tempat-tempat seperti Hira yang tersembunyi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat-riwayat tahannus. Wa tahannus maknanya adalah ibadah. Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya ketika Rasulullah SAW mengajarkan syariatnya, setelah menjadi seorang Rasul, mengajarkan ibadah salat, ibadah puasa dan seterusnya, maka tidak diajarkan untuk tahannus dengan cara-cara tersebut, yakni berdiam diri di gua Hira atau di celah-celah bukit atau di gunung-gunung, tidak. Tetapi diajarkan khalwat yang sunnah, yang syari'iyah, yaitu bersendirian di malam hari, di sepertiga malam terakhir pada qiyamul lail. Ini yang sunnah, khalwat yang sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lanjutkan riwayat dari Ubaid ibn Umayr. Qala, fakana yujawir dhalika syahr min kulli sana, yut'im man ja'ahu minal masakin. Bukan hanya beribadah dengan zikir kepada Allah, juga memberi makan siapa yang ditemuinya dan siapa yang datang. Jadi dia membawa bekal untuk bersedekah. Kalau ada yang datang, dia beri, dia kasih sedekah. Fa idza qada Rasulullah sallallahu jiwarahu min syahri dzalik kana awwala ma yabda bihi. Maka pada tahun tersebut, di bulan tersebut, ketika Rasulullah sallallahu berdiam diri di gua Hira, itulah awal pertama beliau diutus sebagai Rasul. Yabda bihi idan sarafa min jiwarihil Ka'bah qabla an yadkhul baitahu fayatuf biha sab'an. Setiap beliau berangkat tahannasa di ghairi Hira, pulangnya beliau tawaf di Ka'bah. Dan kemudian setelah tawaf 7 kali putaran, beliau masuk ke rumahnya. Thumma yarji' ila baitihi hatta idza kana syahr alladhi aradahu Allah. Terus seperti itu kebiasaan beliau. Setelah beliau berdiam di gua Hira, kembalinya tawaf, baru pulang ke rumahnya. Ketika bulan yang Allah kehendaki pada saat itu untuk memuliakan hambanya menjadi seorang Rasul, minas sanati allati ba'athahu Allah, yaitu pada tahun yang beliau diutus padanya, dzalika syahrul Ramadan. Pada saat itu bulan yang beliau tahannus di sana adalah bulan Ramadan. Kharaja Rasulullah SAW ila Hira'in. Beliau keluar seperti biasanya ke gua Hira. Kama kana yakhruj li jiwari. Wa ma'ahu ahluhu, diantar oleh istrinya. Hatta idza kanatil lailah allati akramahu Allah. Istri mengantarnya, memberikan bekal kepadanya, baru kemudian ditinggal. Ketika malam itu, malam Allah muliakan nabinya di saat itu, datanglah Jibril alaihi salam bi amrillah, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang kejadian di gua Hira. Qala faja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril. Wa ana naimun binamatin min dibaj, sedangkan aku berbaring di pembaringanku dari dibaj. Fihi kitab, padanya ada kitab. Faqala iqra, tiba-tiba berkatalah Jibril, iqra, bacalah. Qultu ma aqra, apa yang aku baca? Qala faghattani bihi, maka Jibril mendekap aku. Hatta dhanantu annahu la amut, sungguh sampai aku menduga aku akan mati. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepas. Faqala iqra, kemudian dia berkata lagi iqra, disebut
oleh beliau, ma aqra, aku tidak membaca. Atau dalam riwayat, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Faghattani bihi, kemudian aku didekap kembali. Dhanantu annahu al-maut, aku mengira bahwa inilah kematian. Inilah kematian. Tsumma arsalani, kemudian dia melepas aku. Faqala iqra, kemudian berkata lagi yang ketiga kalinya, iqra. Faqultu madza aqra, apa yang harus kubaca? Faghattani bihi hatta dhanantu annahu al-maut, dia mendekap aku lagi sehingga aku mengira saat itulah aku akan mati. Tsumma arsalani, kemudian dia melepaskan aku dan berkata, iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dibacakan ayat ini oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabb kamu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan pada manusia apa yang belum diketahuinya. Qala faqara'tuha, kata Rasulullah SAW, maka aku pun membacanya. Langsung beliau hafal dan membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Faqara'tuha thumma intaha fansarafa anni. Setelah aku membaca ayat tersebut, pergilah Jibril. Wa hababtu min naumi faka'annama kasibat fi qalbi kitaban. Sungguh saat itu aku bangun. Berarti beliau dalam riwayat ini, karena ada riwayat yang lain, antara tidur dan tidak tidur. Aku tersadarkan dari tidurku. Dan seakan-akan tertulis ayat tadi dalam tulisan di benakku. Jadi beliau seakan-akan melihat tulisan tersebut. Faqarajtu hatta idza kuntu fi wasatin minal jabali. Maka aku keluar dari Gua Hira. Keesokan harinya untuk pulang. Tiba-tiba ketika beliau di tengah-tengah antara gunung dengan gunung, tentunya gunung yang dimaksud adalah bukit-bukit. Yang ini bukan seperti gunung yang kita kenal di sini, hanya perbukitan tinggi. Disebutkan, sami'tu sautan minas sama, aku mendengar kembali suara itu dari langit. Yaqulu ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Ya Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan akulah Jibril. Farafa'tu ra'si ila samai anzur. Maka aku mengangkat kepalaku melihat ke langit. Apa yang aku lihat? Fa idza Jibril fi surati rajulin safin qadamaihi fi ufuqis sama. Aku melihat Jibril dalam sosok seperti seorang manusia yang dalam keadaan bersih, dalam keadaan duduk di ufuk. Yaqulu ya Muhammad anta Rasulullah wa ana Jibril, mengucapkan dua kalimat tadi. Engkaulah Rasulullah dan akulah Jibril. Fawaqaftu anduru ilaihi fama ataqaddam wa ma ataakhir. Aku berdiri memandangnya, tidak maju tidak mundur. Artinya tertegun memandangnya, karena itu kali pertama Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, dan kali pertama Rasulullah SAW melihat Jibril. Waja'altu asrif wajhi anhu fi afaqis sama, fala andur fi nahiyatin minha illa ra'aituhu kadhalik. Mulailah aku palingkan pandanganku ke sekitarku, jadi ke kanan, ke kiri, ke belakang. Tidaklah aku memandang ke arah manapun kecuali aku melihat Jibril. Famaziltu waqifan, maka aku tetap berdiri di sana. Karena melihat ke sana, melihat Jibril. Melihat ke kiri, ke kanan, ke belakang, tetap melihat Jibril. Qala, aku tidak maju ke depanku. Wa ma arji'u warai, dan aku tidak mundur ke belakangku. Hatta ba'atsat Khadijah rusulaha fi talabi.
sampai datanglah utusan Khadijah yang mencari aku. Datang orang yang diutus oleh Khadijah, istrinya yang salihah, untuk mencari. Coba lihat. Rasulullah SAW. Atau beliau menyatakan tentunya dengan namanya saat itu karena belum diutus menjadi Rasul. Fabalagu a'la Makkah wa raja'u ilaiha wa ana waqifun fi makani dzalika thumma sarafa anni. Maka ketika itulah Jibril hilang dan aku duduk di atas Mekah, yang di perbukitan di atas Mekah, sampai kemudian datang utusan tadi menjemputku dan aku pergi, atau Jibril pergi dan aku pun pergi. Wansaraftu raji'an, aku pun berangkat pulang ila ahli hatta ataitu Khadijah, sampai aku menemui Khadijah. Fajalastu ila fakhidai, aku berbaring di pangkuannya. Mudayyifan ilaiha, faqalat, maka berkatalah Khadijah, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, aina kunt? Kemana engkau tadi? Yang di Gua Hira tidak ada. Fa wallahi laqad ba'athu rusuli fi talabik. Sungguh aku mengutus beberapa utusan, bukan satu utusan, beberapa utusan untuk mencarimu. Hatta balagu Makkah, sampai mereka berkeliling Makkah. Wa raja'u ilayya, kembali kepadaku tidak mendapatkan engkau. Thumma haddattuha, kemudian aku sampaikan berita tadi kepadanya, billadzi ra'aitu. Faqalat abshir, abshir ya ibn am, wasbut. Abshir maknanya bergembiralah, wahai anak pamanku. Bergembiralah wahai anak pamanku, jangan takut. Usbut, kokohlah engkau, tabahlah engkau. Fawalladhi nafsu Khadijah biyadih, inni la arju an takuna nabiyya hadhil ummah. Sungguh demi Allah yang jiwa Khadijah di tangannya, kata Khadijah. Aku bersumpah dengan nama Allah yang jiwaku ada di tangannya. Aku sangat berharap kalau engkaulah nabi untuk umat ini. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.